Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal kelas 7. Ya. Nomor 1, hasil dari min 12 dibagi 3 ditambah min 8 kali min 5. Caranya adalah, ini adalah operasi hitung campuran ya. Operasi hitung campuran itu mengutamakan perhitungan yang sifatnya pembagian atau perkalian dulu. Jadi, kalau ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yang diutamakan adalah perkalian atau pembagian. Ya. Lantas kalau misalnya ada perkalian dan pembagian di waktu yang sama, mana yang diutamakan? Apabila ada perkalian dan pembagian pada operasi yang sama, mereka berderet, maka yang dikerjakan adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi yang paling kiri dulu adalah min 12 dibagi 3, hasilnya adalah min 4. Lalu kita kerjakan yang perkalian. Min 8 kali min 5, hasilnya adalah 40. Lalu dijumlah. Min 4 tambah 40 sama dengan 36. Jawabannya adalah C. Berikutnya, suhu di kota Bogor 27 derajat Celcius. Pada saat hujan turun, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 15 menit. Suhu di kota tersebut setelah hujan turun selama 1 jam adalah... Nah, jadi kita perlu paham terlebih dahulu bahwa kalau setiap 15 menit terjadi penurunan suhu, maka dalam 1 jam terjadi berapa kali penurunan suhu? Kita jabarkan dulu bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Artinya, kalau kita bagi 60 dibagi 15, hasilnya adalah 4. Artinya, dalam 1 jam terjadi 4 kali penurunan suhu. Berapa kali penurunan suhunya? 4 kali dengan jumlah suhu 3 derajat. Jadi 4 kali 3 derajat Celcius. Hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Artinya, dalam 1 jam itu suhunya turun 12 derajat Celcius atau 3 derajat selama 4 kali. Jadi, setelah kita tahu bahwa 1 jam turunnya 12 derajat, maka kita tinggal kurangi aja. 27 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius. Hasilnya adalah 15 derajat Celcius. Jawabannya C. Ya, saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 3. Diketahui pecahan 0,4, 3/8, 15%, dan 1/4. Urutan pecahan dari terkecil ke terbesar adalah, nah ini juga campuran ya. Cuma bedanya keempat pecahan ini terdiri dari ada pecahan biasa, lalu ada desimal, dan ada persen. Nah, kalau misalnya kita menemukan soal yang seperti ini, mengurutkan pecahan dari terkecil ke terbesar, kita harus sepakati dulu untuk mengubah semua bentuk pecahan yang berbeda-beda ini menjadi satu bentuk yang sama. Nah, kita bisa berbeda-beda ya. Maksudnya ada yang ingin jadi pecahan, ada yang ingin jadi desimal, dan ada yang jadi persen. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk menjadi persen ya, menyamakan semuanya ke dalam bentuk persen. Karena kalau untuk menyamakan pecahan ke dalam bentuk persen, kita hanya tinggal mengalikannya dengan 100% saja. Ya. Jadi semuanya dikali 100%. Mulai dari 0,4, 0,4 dikali 100% itu adalah 40%. Lalu 3/8 dikali 100%, itu adalah 300/8%. Atau kalau kita hitung sekitar 37 lah, 37, titik-titik. Ya, anggap saja 37. Nah, lalu ada 15%, tidak usah kita ubah. Dan yang terakhir ada 1/4. 1/4 dikali 100%. Atau 100 dibagi 4%. Hasilnya adalah 25%. Nah, dari sini kita urutkan mana yang paling kecil. Dari yang kecil yaitu 15% dulu. Terus dilanjut dengan 25%, terus 37, sekian, dan yang terakhir 40%. Nah, kembalikan lagi ke asalnya. Ya, kembalikan lagi ke asalnya. Asalnya yaitu 15%, tetap 15%. 25% itu asalnya kan 1/4. Nih, dari sini kan. Ya, maka tulis di sini 1/4. 37, sekian persen itu adalah 3/8. Tulis lagi 3/8. Dan yang terakhir 40%.
Jadi jawabannya 15%, 1/4, 3/8, dan 40%. 0,4. Jadi adalah B. Ya. Sudah cukup jelas? Kita lanjut ke nomor berikutnya. 3/2/3 ditambah 1/3/7 dibagi 2/1/7. Nah, semua ini adalah bentuk pecahan campuran. Kalau ingin mengoperasikan pecahan campuran, kita harus mengubahnya ke pecahan biasa. Dengan cara yang paling standar, yaitu ketika dikalikan dengan penyebut, lalu kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. 3 dikali 3, 9, ditambah 2, 11, per 3. Ditambah, kalikan lagi 1 kali 7, yaitu 7, ditambah 3, 10. 10 per 7 dibagi 2 kali 7, 14, dikali, lalu kemudian ditambah 14 tambah 1, 15 per 7. Ya, lalu kerjakan yang mana dulu? Kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. 10 per 7 dibagi 15 per 7. Nah, kalau dalam pembagian pecahan, pembagian itu sama dengan perkalian. 10 per 7 dikali. Tapi pecahan yang sebelah kanan ini, 15 per 7-nya dibalik. Jadi 7 per 15. Ada yang bisa dicoret, 7 sama 7. Sehingga hasilnya adalah 11 per 3 ditambah 10 per 15. Nah, tapi 10 per 15 ini bisa kita bagi. Yang atas dibagi 5, yang bawah dibagi 5. Karena 10 dan 15 adalah kelipatan 5. Maka kita bisa bagi 5. Hasilnya adalah 11 per 3 ditambah 10 bagi 5 adalah 2. Dan 15 dibagi 5 adalah 3. 11 per 3 tambah 2 per 3 hasilnya adalah 13 per 3. Jawabannya adalah D. Oke, next. Ya. Lalu selanjutnya ada operasi hitung campuran lagi. Hasil dari 2,5 dikali 0,5 ditambah 1/8 dibagi 75% adalah, kita ubah lagi ke pecahan biasa untuk menghasilkan operasi berikut ini. Jadi semuanya ubah. Dan baik itu yang ini, yang kiri, dan yang kanan, kita ubah semuanya ke pecahan. Ya, karena option terakhir dari ini adalah pecahan. Option di masing-masing soal ini adalah pecahan. Ya. Maka 2,5 kita jadikan pecahan, yaitu 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5. Jadi 5 per 2 dikali 0,5 itu adalah 5 per 10. Ditambah 1 per 8. Jadinya 1 kali 8 itu 8. Ditambah 1, 9. 9 per 8 dibagi 75% itu 75 per 100. Ya, ini adalah bentuk pecahannya. Ya, setelah kita ubah ke bentuk pecahan, kita bisa sederhanakan biar kita tidak perlu repot menghitung angka dengan jumlah yang besar. Ini bisa dibagi 5, ini juga bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 5 per 2 dikali 1 per 2. Untuk yang sebelah kanan juga bisa kita sederhanakan lagi. 9 per 8 dibagi, nah 75 itu bisa dibagi oleh 25. Begitu juga dengan 100 dibagi oleh 25. Hasilnya adalah 3 per 4. Nah, lalu kita gunakan operasi hitung campuran. Pembagian pecahan itu bisa diubah jadi perkalian. Kita hitung dulu yang sebelah kiri. 5 kali 1 itu 5, per 2 kali 2 adalah 4. Ditambah 9 per 8, nah, dikali, kalau kita punya pembagian pecahan, pecahan yang sebelah kanannya dibalik. Jadi 4 per 3. Nah, ini bisa kita coret ya. Coret, ini jadi 2. Ini juga bisa kita coret, ini jadi 3. Sehingga hasilnya adalah 5 per 4 ditambah 3 per 2. Ya. 5 per 4 tambah 3 per 2 itu bisa kita gunakan cara kali silang aja ya. Ya. Kita kalikan 5 kali 2 itu 10. Terus 3 kali 4 itu 12 dibagi 4 kali 2. Ya, 4 kali 2 adalah 8. Hasilnya
22/8. Atau kalau dibagi 2, hasilnya adalah 11/4. Jadi tidak ada jawaban ya. Harusnya adalah 23/4. Tuh. Nah, ini adalah operasi hitung campuran. Jadi kalian memerlukan ketelitian dalam menghitung masing-masing operasinya. Jangan sampai ada yang mungkin salah membagi atau mungkin salah mengalihkan, karena nanti akan berpengaruh kepada hasilnya. Oke, untuk selanjutnya nomor 6. Dalam kompetisi bahasa Inggris yang terdiri dari 50 soal, kita kunci 50 soal ya. Peserta mendapatkan skor 4 untuk jawaban benar, skor -2 untuk jawaban salah, dan skor -1 untuk yang tidak menjawab. Jika Novi menjawab 45 soal dan 36 jawabannya benar, maka skor total yang diperoleh Novi adalah, kata kuncinya ada di jawaban dari Novi ini. Ya. Karena dalam kompetisi ini terdiri dari 50 soal, lalu kemudian kita dapatkan data bahwa Novi menjawab 36 soal. Menjawab 45. Ini 36 soal ini benar. Ya, dari 45 soal yang terjawab. Ya. Ya. Maka kita bisa kurangi 50 soal ya, dikurangi 45 soal yang terjawab. Hasilnya adalah 5 soal. Nah, ini adalah 5 soal yang tidak terjawab. Ya. Kosong. Nah, jadi kita punya data bahwa soal yang tidak terjawabnya sebanyak 5. Nah, 36 soal itu benar. Nah, dari soal yang benar ini kita bisa tahu salahnya berapa. Dari 45 soal yang terjawab, itu 36 soal benar. Maka 45 dikurangi 36 adalah 9. 9 soal jawabannya salah. Nah, kita punya datanya sekarang. Soalnya 9 salah, 5 soal nggak kejawab, dan 36 soal benar. Kita tulis di sini 36, 9, 5. Lalu kita kalikan dengan skor yang disesuaikan. Ya, skornya adalah 4, 36 kali 4. Hasilnya adalah 144. Lalu untuk jawaban salah 9 kali -2, hasilnya adalah -18. Kemudian yang tidak menjawab 5 soal dikali -1, hasilnya -5. Kemudian dijumlah. 14 tambah 144 tambah -18 tambah -5. Atau kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 144 ditambah -23. Karena -18 tambah -5 kan adalah -23. Hasilnya yaitu 121. Jangan sampai salah menghitung, karena kalau menjawab 144 saja itu hanya jawaban yang benar. Kita belum menghitung jawaban yang salah dan tidak menjawab. Oke. Next. Nah, di sini Pak Raka mempunyai sebidang tanah yang luasnya 600 meter kuadrat. 1/5 bagian ditanami oleh singkong. 1/4 bagian ditanami jagung, dan sisanya untuk dibangun hotel. Maka sisa tanah Pak Raka adalah, maksudnya sisa di sini adalah sisa untuk pembangunan hotel. Ya, artinya dia butuh membangun hotel ini, butuh berapa luas tanahnya ya. Nah, ini caranya ya bisa kita kurangi, bisa kita jumlahkan dulu pecahannya, bisa juga kita langsung kalikan. Jadi kita kalikan saja biar lebih mudah. 1/5 dikali 600 untuk singkong ya. Atau 600 dibagi 5. 600 bagi 5 hasilnya adalah 120. Nah, 120 meter kuadrat itu digunakan untuk singkong katanya. Kemudian 1/4 dari 600 meter kuadratnya ini digunakan untuk jagung. Berarti 1/4 dikali 600, hasilnya adalah 600 bagi 4 itu 150 meter kuadrat untuk jagung. Nah, untuk hotel sisanya itu kita tinggal kurangi aja dari sini. Hasilnya yaitu 600 dikurangi 120 dikurangi 150. Ini kalau dijumlah hasilnya 600 dikurangi 270. Nah, hasilnya adalah 330. Sisanya untuk hotel ya. Untuk hotel.
Jawabannya C. Hati-hati, bukan D ya. Kalau D itu bukan sisa, tapi memang ditanamkan untuk singkong dan jagung. Kalau untuk hotel, itu tinggal 600 dikurangi 270. Lalu nomor berikutnya, Kur membagikan 12 kg kopi kepada beberapa warga. Setiap warga mendapatkan masing-masing 1/4 kilo. Pertanyaannya, berapa banyak warga yang menerima kopi? Ya, ini adalah pembagian. Kenapa pembagian? Karena dari sini jelas tulisannya adalah membagikan. Kalau membagikan berarti jelas ini dibagi. Nah, berarti 12 kg kopi dibagi 1/4. Nah, kalau ini cukup mudah ya. Karena pembagian pecahan itu bisa kita balik pecahan yang sebelah kanan. Hasilnya 12 dikali 4/1. 12 kali 4 itu adalah 48. Ini adalah D. Next. Soal berikutnya yaitu Yayan mempunyai tali tambang 20 meter. Diambil ibu untuk ikat jemuran 5,5 meter. Digunakan paman untuk mengikat hewan ternak 6 2/3 meter. Sisa tali tambang Yayan adalah... Nah oke, jadi tali tambang punya Yayan ini digunakan semua untuk ibu sama untuk paman. Jadi ini bisa kita gunakan pengurangan ya, operasi pengurangan. 20 dikurangi 51/2 dikurangi 62/3. Nah, kalau yang ini bisa kita kurangi satu-satu atau bisa juga kita gunakan cara ini. 20 dikurangi, nah yang pecahannya dijumlah dulu. Dijumlah, baru kita gunakan pengurangan di akhir-akhir. Yaitu 20 dikurangi hasil penjumlahan dari pecahan ini. Biar cepat, kita gunakan saja langsung yang ini. Ya. Jadi, 20 dikurangi 5,5 ditambah 62/3. Kita jumlahkan dulu. 5,5 ditambah 62/3. Kalau saya biasanya, kalau menemukan pecahan campuran, itu lebih baik jumlahkan dulu yang bagian angkanya. 5 tambah 6 hasilnya adalah 11. Lalu kita jumlahkan pecahannya. 1/2 ditambah 2/3. Kita kali silang aja. Dari bawah dulu, 2 kali 3 itu penyebutnya 6. Lalu kita kali silang yang ini. 1 kali 3 itu 3. Ditambah 2 kali 2 itu adalah 4. 3 tambah 4 bagi 6. Hasilnya adalah 7/6. Kalau kita ubah pecahan campuran, 7 dibagi 6 itu yang mendekati adalah 1. Karena 1 kali 6 adalah 6. Nah, dari 6 ke 7 itu sisanya 1. Maka 1/6. Kita jumlahkan 11 dari sini tadi ditambah 1/6 maksudnya. Maka hasilnya adalah 12 1/6. Nah, dari 12 1/6 ini kita kurangi dengan 20. Ya. Kita ke sini kalau gitu. 20 dikurangi 12 1/6. Ya. Nah, 20 dikurangi 12 1/6 itu bisa kita uraikan ya. Menjadi 20/1. Ya. Dikurangi, nah 12 kali 6 itu adalah 6. Ditambah 1. 12 kali 6 72. Ditambah 1 73. Nah, ini kita kali silang lagi. Ya. Dengan penyebutnya yaitu 1 kali 6 adalah 6. Lalu kita kali silang untuk pembilang. 20 kali 6 120 dikurangi 73 kali 1. 73. 73 ini maksudnya. Ya, 120 dikurangi 73 itu adalah 47/6. Atau kalau dijadikan pecahan campuran, 47 dibagi 6 yang mendekati adalah 7 kan. 7 kali 6 42. Nah, dari 42 ke 47 itu kalau dikurang hasilnya adalah 5. Jawabannya adalah 75/6. Ya. Lanjut. Nah, ini saya kasih batas untuk membedakan. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah himpunan. Ya. Himpunan bilangan prima antara 2 dan 19 adalah, nah, kalau kita suruh menyebutkan bilangan prima di antara, maka 2 dan 19 ini tidak termasuk. Jadi kita tidak memilih jawaban yang ada 2 dan yang ada 19.
maka option C dan option D itu salah. Karena ada 2 di sini. Jadi jangan kita pilih. Sisanya adalah A dan B. Nah, seperti yang kita ketahui, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi 1. Bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima antara 2 dan 19 itu adalah 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Jawabannya adalah B. Oke, next. Diketahui P, himpunan P bilangan ganjil kurang dari 10. Maka banyak anggota himpunan P yang memiliki 2 anggota adalah, bilangan ganjil kurang dari 10 itu apa aja? Bilangan ganjil kan adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini ada 5 anggota kan? 5 anggota itu total. Kalau ini, pertanyaannya adalah banyak anggota himpunan yang memiliki 2 anggota. Jadi, dari 5 anggota ini kita ambil 2-2 masing-masing. Nah, dari 2-2 ini kita jumlahkan ada berapa himpunan 2 anggota yang dapat terbentuk. Ya, jadi kita ambil 2-2. 1, 3, 5, 7, 9. Ambil 2. 1,3. Ambil 2 lagi 1,5. Ambil 2 lagi 1,7. Ambil 2 lagi 1,9. Nah, Kak, kalau 3,1 bisa nggak? Nggak bisa. 3,1 itu sama aja dengan 1,3. Jadi kita cari yang lain. Yaitu 3,5 dan 3,7, 3,9. Setelah itu yang 5, 5,7 dan 5,9. Terakhir yang paling pojok yaitu 7 dan 9. Ada berapa anggota nih? Ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. 4 tambah 3, 7, tambah 2, 9, tambah 1, 10. Jadi ada 10 anggota. 10 anggota, 10 himpunan yang beranggotakan 2. 2, 2, 2 semua. Ada 10 himpunan. Oke, jelas? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui, nah kalau ini artinya adalah di antara ya. X di antara 4 sampai 10. Tapi karena ada sama dengannya, maka kalau ada sama dengannya begini, itu 4 dan 10-nya ngikut. Ya. Jadi kita perlu mendata dari 4 sampai 10 yang bilangan genap apa saja. Jadi si P ini anggotanya adalah 4, 6, 8, 10. Ya. Lalu kemudian Q adalah X kurang dari sama dengan min 9, di mana X-nya adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima kurang dari sama dengan 9. Apa saja bilangan prima kurang dari sama dengan 9? 2, 3, 5, 7. Ya. Lalu kita gabung. Ya. Digabung, katanya yang dimintakan gabungan. Gabungan antara P dan Q. Maka hasilnya adalah 2. Kalau digabung masukinnya semua. Yang beda-beda dimasukin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya, ini nggak ada ya. Harusnya ini 2, 3, 9-nya nggak ikut. Ya. Kalau 9-nya kita coret, jawabannya adalah D. Tapi ini ada kesalahan sedikit ya. Jadi 9-nya harusnya tidak masuk. Oke. Next. Nah, sekarang logo ini artinya adalah irisan. Ya. Irisan. Ya. Irisan. Lalu pertanyaannya, bilangan ganjil kurang dari 10 dan bilangan prima kurang dari 10. Kita jabarkan lagi. Bilangan ganjil kurang dari 10 itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan bilangan prima kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5, 7. Udah. Ya, gak usah banyak-banyak. Ya, memang segini doang anggotanya. Maka kalau irisan itu kita mencari yang sama. Jadi kita ambil yang sama-sama aja. Yaitu dari P dan Q yang sama adalah 3. Ini sama.
5 sama, 7 sama. 3, 5, 7. Jawabannya adalah C. 3, 5, 7. Ya, ini adalah irisan. Kalau tadi sebelumnya adalah gabungan. Kalau gabungan mau sama atau beda masukin aja. Tapi kalau sama tulis sekali aja. Kalau gabungan. Kalau irisan cukup ambil yang sama aja. Yang P-nya ada dan di Q juga ada. Gitu ya. Lalu yang berikutnya masih himpunan. Diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang A-nya itu adalah 25 dan yang B-nya adalah 3, 5, 6. Maka A gabung B komplement. Nah, apa itu komplement? Nah, komplement itu artinya adalah kita harus mencari yang tersedia atau yang ada di semesta, di S, tapi tidak ada di A dan B. Tergantung soalnya ya. Pokoknya tidak ada di komplement tersebut. Kalau di soal ini, kita cari yang ada di S tapi tidak ada di A dan B. Jadi kita cari dulu A gabung B. Artinya dari A sama B kita gabung apa aja? 2 ya kan? 2, kemudian 3. Nah 5 sama. Kalau 5 sama tulis sekali aja. 5 dan 6. Nah ini adalah A gabung B. Kalau jawabannya A gabung B, jawabannya adalah ini. 2, 3, 5, 6. Tapi yang ditanyakan adalah A gabung B komplement. Nah, cari yang ada di semesta tapi tidak ada di A gabung B. Atau kalau mau gampang gini aja. Kita lihat S dan A gabung B yang sama kita coret. Ya. A gabung B komplement. A gabung B sama A sama S yang sama apa aja? Sama ada 2 coret. 3 coret. 5 coret. 6 coret. Nah, yang tinggal apa sisanya? 1, 4, dan 7. 1, 4, 7, D. Oke, ini untuk himpunan. Pelajari lagi bagi yang ingin lebih memahami, himpunan itu ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, kalau sekarang ini adalah soal cerita himpunan. Yang biasanya yang dicari adalah semestanya, terus siapa yang menyukai keduanya, dan siapa yang tidak menyukai keduanya. Ya, saya jabarkan dulu untuk soal ini untuk 2 soal kita bisa menggunakan satu rumus saja. Ya. Rumusnya adalah S sama dengan A ditambah B dikurangi A irisan B ditambah A gabung B komplement. Nah, maksudnya apa, Kak? Saya jabarkan dulu. S itu artinya adalah semesta ya. Semesta atau kalau dalam soal cerita itu biasanya adalah keseluruhan. Jumlah seluruh. Misalnya jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah siswa dalam satu sekolah. Lalu yang kemudian A. A itu adalah himpunan A. Itu tergantung soal ya. Jadi himpunan A ini bisa menjadi penyuka basket, penyuka sepak bola, atau penyuka matematika, dan lain-lain. Begitu juga himpunan B. Himpunan B itu adalah himpunan orang-orang yang menyukai B. Siapa aja ya B? Ya banyak. Ada basket tadi, tenis, bulu tangkis, dan lain-lain. Ada lagi A irisan B. A irisan B itu maksudnya adalah yang suka keduanya. A suka, B juga suka. Dia fleksibel. Nah, yang satu lagi itu adalah A gabung B komplement. A gabung B komplement itu maksudnya adalah yang tidak suka keduanya. Ya, dia berbeda dari yang lain ya. Tidak suka keduanya. Kalau irisan itu suka keduanya, kalau gabungan komplement itu adalah tidak suka keduanya. Nah, jadi kita harus mendata dulu dari setiap soal mana semestanya, mana A-nya, mana B-nya, dan seterusnya. Nah, untuk nomor yang pertama ini, dari 40 siswa kelas 9A. Nah, 40 siswa kelas, berarti dia adalah S-nya. S-nya 40, karena jumlah seluruh siswa di kelas 9A. Nah, 26 siswa suka matematika. Ya. Berarti A itu matematika, 26. 20 siswa suka fisika, B itu 20. Nah, 7 siswa itu tidak suka keduanya. Nah, tidak suka keduanya berarti yang ini kan. Yang A gabung B komplement. Ya, hasilnya adalah 7 komplement ya. Nah, langsung kita masukkan rumusnya ke sini. S sama dengan A tambah B dikurangi A irisan B ditambah A gabung B komplement. Saya kotakin dulu biar nggak lupa.
Nah, langsung masukin ke rumusnya. AS-nya itu adalah 40 sama dengan, saya garis dulu. 40 sama dengan 26 ditambah 20 dikurangi X tanda tanya. Kita kan nggak tahu nih A irisan B-nya berapa. Nah, X ditambah 7. Nah, 40 sama dengan 26 tambah 20 itu 46 dikurangi X ditambah 7. 46 tambah 7 hasilnya adalah 53. 53 dikurangi X sama dengan 40. Maka untuk mencari X sama dengan 53 dikurangi 40. Karena nggak mungkin 40 dikurangi 53. Hasilnya bakal negatif. Jadi kita pilih yang besar dulu. Yang hasilnya positif. 53 dikurang 40. Maka yang suka keduanya sejumlah 13 orang. 13 siswa ya. Jawabannya B. Begitu juga untuk yang nomor 2. Dalam suatu kelas, 25 orang diantaranya menyukai basket. 35 orang menyukai voli dan 15 orang menyukai keduanya. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Nah, ini kita data lagi nih. S-nya itu adalah, oh tidak ada, S-nya ditanyakan, X ya. Karena kita belum tahu berapa banyak siswanya. Lalu kemudian yang suka basket, A berarti kan, adalah 25 siswa. Yang suka voli berarti itu B. Ya. Ini A, ya. Basket itu A, voli itu B. B-nya 35 orang. 15 orang menyukai keduanya. Nah, kalau menyukai keduanya itu adalah A irisan B. Sebanyak 15 orang. Nah, Kak, ini kok nggak ada yang tidak menyukai keduanya? Ya nggak apa-apa. Berarti semuanya suka basket sama voli. Atau voli ya, basket atau voli. Jadi, yang A gabung B komplemennya nggak ada, 0. Ya nggak apa-apa juga kalau memang tidak ada. Tidak usah dipaksakan. Tidak ada. Masukkan rumusnya. S sama dengan A tambah B dikurangi A irisan B ditambah A gabung B komplement. Berarti X sama dengan 25 ditambah 35 basket dan voli dikurangi yang suka keduanya 15 ditambah 0. Kan nggak ada ya. Tidak ada yang tidak menyukai keduanya. Semuanya suka basket, semuanya suka voli. Tinggal dijumlah. 25 tambah 35 itu 60 dikurangi 15. Hasilnya adalah 45 orang atau 45 siswa. Sip. Nah, soal cerita himpunan ini, rumus yang digunakan itu aja. Tinggal kalian mengidentifikasi dan juga menjabarkan apa itu semestanya, A-nya, B-nya, irisannya, dan komplemennya. Ya. Oke. Nah, himpunan sudah selesai. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai aljabar. Ya. Yang pertama ini, kita langsung dihadapkan dengan soal penjumlahan aljabar. Nah, aturan dalam penjumlahan ya, penjumlahan maupun pengurangan syaratnya itu adalah yang bisa dijumlahkan dan dikurangi itu adalah yang variabelnya sama. Betul sekali. Kalau variabelnya beda tidak bisa. Jadi kita harus kumpulkan yang variabelnya sama atau dalam bahasa kita mah yang satu circle gitu. Yang sama-sama X kuadrat ngikut. Yang sama-sama X join gitu. Yang nggak sama left. Waduh. Nah, berarti kita harus kelompokkan dulu dari dua suku aljabar ini mana yang sama. Nah, 3x kuadrat sama 2x kuadrat kan sama jumlahkan. 3x kuadrat tambah 2x kuadrat. Nah, kalian kalau sudah mengelompokkan yang sama variabelnya, kalian tinggal jumlahkan saja koefisien. Yaitu 3 dan 2. 3 tambah 2 itu 5 dan lanjutnya x kuadrat. Kumpulin lagi satu circle. 2 dan min 4. 2x dikurangi 4x. 2 dikurang 4 itu min 2x. Dan yang terakhir satu circle lagi. Min 5 dan plus 3. Jumlahkan min 5 plus 3. Min 5 plus 3 itu min 2. Lalu kita gabung di sini. Jadi 5x kuadrat min 2x min 2. Jawabannya adalah bebek. Nah, gitu ya. Itu untuk penjumlahan. Jadi kita kelompokkan dulu nih yang variabelnya sama. Kalau nggak sama jangan ngikut. Itu untuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita yang di soal bawahnya itu kita langsung ketemu pengurangan. Ya.
Tapi di sini ada kurung ya. Ada kurung gini, dikurung. Nah, kalau kita menemukan kurung, maka kita kalikan dulu secara pelangi ya. Jadi kita kalikan dulu min 3 dengan masing-masing suku yang ada di dalam kurung. Nah, kita mulai. Min 3 kali X kuadrat itu min 3X kuadrat. Min 3 kali min 5 itu adalah plus 15X. Dan min 3 kali 2 itu adalah min 6. Kita simpan dulu. Dikurangi ya. 5 kali 2 itu 10X kuadrat. 5 kali X itu 5X. Dan 5 kali 11 itu 55. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Ya. Jadi, ada kata dari di sini. Nah, dalam pengurangan, kalau misalkan ada kata dari, ya, kata dari itu artinya pengurangannya adalah dari kanan dikurangi kiri. Bukan kiri dikurang kanan ya. Kayak huruf Arab aja, dari kanan ke kiri. Jadi kita kurangi dulu yang sebelah kanan ini, ya. Sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri. Jadi kita tulis yang pertama yang ini dulu. Ya. Dari yang kanan dulu. Mulai 10X kuadrat ditambah 5X ditambah 55 dikurangi dalam kurung min 3X kuadrat ditambah 15X dikurangi 6. Ya, jadi dari kanan ke kiri. Kanan dikurangi kiri. Itu kalau pakai dari ya. Kanan dulu baru kiri. Nah, kita kumpulin lagi satu circle seperti yang di nomor sebelumnya. Jadi yang variabelnya sama, yang huruf-hurufnya sama, itu kita kumpulin lalu kita operasikan. Karena operasinya pengurangan, maka kita kurangi yang sama-sama. 10X kuadrat dikurangi min 3X kuadrat. Sabar satu-satu. Terus 5X dikurangi 15X. Terus yang terakhir 55 dikurangi min 6. Ya. Min ketemu min itu plus. Jadi 10X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Hasilnya adalah 13X kuadrat. Untuk yang berikutnya tidak ada min ketemu min, berarti langsung kita kurangi. 5X dikurangi 15X. Hasilnya adalah min 10X. Nah, kalau yang berikutnya, min ketemu min lagi. Min ketemu min itu plus. Ya, ini juga plus ya. Jadinya diganti jadi 55 plus 6 sama dengan 61. Lalu kita gabung dari 3 ini. Gabung 13X kuadrat min 10X plus 61. Jawabannya adalah D. Hati-hati dalam menghitung dan hati-hati juga dalam membaca soalnya. Karena ada kata dari dan ada kata oleh. Ya. Kalau oleh itu dari kiri ke kanan, dia normal. Tapi kalau dari itu dari kiri ke kanan. Ya. Jadi hati-hati dalam membaca soal. Berbeda mereka, dari dan oleh itu berbeda. Kalau penjumlahan itu nggak ada dari oleh. Jadi mau dari kiri mau dari kanan, it's all the same. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian pecahan. Nah, dalam perkalian pecahan itu kita tidak memandang koefisien ya. Ya. Perkalian secara pelangi namanya. Jadi kita kalikan saja, mau dia sama, mau dia beda, tetap dikalikan. Tapi dikalikannya secara pelangi, artinya dikalikan secara partikular atau satu persatu. Jadi yang ini dikali ini, setelah itu dikali yang sebelah kanan, lalu ini dikali ini, dan yang terakhir sini. Jadi ada 4 operasi perkalian. Kita mulai. 2X dikali X. Itu hasilnya adalah 2X kuadrat. Kemudian 2X dikali plus 5. Hasilnya adalah 10X. Lalu untuk yang ini, min 2 dikali X. Wah, sudah jelas hasilnya min 2X. Dan yang terakhir, min 2 kali 5. Hasilnya adalah min 10. Nah, kita tinggal hitung deh. Ada yang sama kan? Yang satu circle, yang variabelnya sama, yaitu 10 dan 2, min 2. Jadi 2X kuadrat, 10 dikurangi 2 itu adalah 8. 2X kuadrat tambah 8X dikurang 10. Hasilnya adalah C.
Itu untuk perkalian pelangi, jadi kita tidak memandang koefisien atau variabel itu sama semua, bisa kita kalikan. Nah, selanjutnya itu adalah pecahan aljabar. Nah, untuk menjawab pecahan aljabar itu kita harus tidak perlu menyamakan penyebut, kita menghitung bagaikan pembagian biasa, ya, dan juga perpangkatan. Ya. Nah, dalam pembagian seperti yang sudah saya jelaskan pada bilangan bulat, itu pembagian pecahan itu adalah perkalian yang dibalik, ya, di sebelah kanannya. Jadi 3x per 2 langsung aja kita kali dengan 4 per 6x kuadrat. 3x kali 4 atas kali atas itu adalah 12x dibagi 2 dikali 6x kuadrat bawah kali bawah. 2 kali 6 kan 12. X kuadrat nempel. Nah, 12 sama 12 bisa kita coret. Hasilnya adalah x per x kuadrat. X dibagi x kuadrat dibagi x. X dibagi x itu habis, ya kan? 1. Nah, tapi kalau x kuadrat dibagi x kuadrat itu kan artinya x dikali x. X kali x dibagi x, x-nya hilang 1. Nah, jadi tinggal x. Sehingga x kuadrat dibagi x itu hasilnya x. 1 per x. Jawabannya C lagi. Gitu. Sudah cukup jelas? Jika sudah, kita ke soal yang berikutnya. Nah, ini adalah operasi hitung pecahan aljabar, ya. Pecahan aljabar itu tidak ada bedanya dengan pecahan bilangan bulat, hanya beda bentuk aja. Jadi secara operasi mereka tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ya, tidak beda lah pokoknya, sama cara ngitungnya. Ya, saya lebih prefer untuk menggunakan cara kali silang biar efisien. Ya, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah 3 kali 8 dulu, ya. 3 kali 8 itu 24. Nah, terus kita kalikan secara silang, ya. X min 5 dikali 8. Tulis aja, kalau memang tidak bisa, tulis aja. X min 5 dikali 8. Ya. Dikurangi, karena ini pengurangan pecahan, dikurangi sama ini. Ya. 2X min 7 kali 3. Ya. Nah, lalu kita lakukan perkalian secara pelangi. 8 kali X, 8X. 8 kali min 5, min 40. Dikurangi, nah, 2x kali 3 itu 6x. Ya. Terus, min 7 kali 3. Ini dikasih kurung, ya. Kasih kurung, min 21 per 24. Nah, ada ini ya, pertemuan antara min dengan min. Jadi, kita ubah bentuknya jadi 8x min 40. Min ketemu plus itu min 6x. Terus min ketemu min itu plus. Jadi plus 21 per 24. Saya pindah ke atas. Nah, kita hubungkan dengan satu circle. Huruf dengan huruf, angka dengan angka. Jadi 24 di bawah. Nah, jadi 8x dikurangi 6x, terus min 40 ditambah 21. Hasilnya adalah 8x dikurang 6x itu 2x. Nah, min 40 tambah 21 itu adalah min 19 per 24. Jawabannya adalah C lagi. Wah, C semua ini ya, triple C. Oke. Next. Nah, ini juga sama. Ini adalah masih materi pecahan, ya. Aljabar, pecahan aljabar. Tapi ini lebih ke penyederhanaan, ya. Bentuk sederhana dari 9x pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 3, dibagi X pangkat 2, 3x pangkat 2, Y pangkat 2, sama Z. Nah, ini caranya adalah kita bagikan saja. Jadi, kita bagiin satu circle. 9 dibagi 3 itu adalah 3 kan. Nah, 3 jawabannya sama 3 semua ya di masing-masing option. Nah, tinggal kalian bagi yang variabel. X pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 3 dibagi X pangkat 2, Y pangkat 2, dan Z. Nah, pembagian itu pangkatnya dikurangi, ya. Pangkat dikurang.
Ya, maka hasilnya adalah X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Berarti 4 dikurang 2. Itu sama dengan X pangkat 2. Lalu kemudian Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 2. Kalau sama, coret aja. Karena 0 nanti hasilnya kan Y pangkat 0. Lalu kemudian Z pangkat 3 dibagi Z. Z pangkat 3 dikurangi. Nah, kalau tidak ada pangkatnya artinya pangkat 1. Ya. Kalau tidak ada pangkatnya itu artinya pangkatnya 1. Sehingga 3 dikurangi 1, yaitu 2. 3x sama Z ya. Ini harusnya Z pangkat 2 ini harusnya. Z pangkat 2. Jadi hasilnya kita gabung dari 3, jadi hasilnya 3x pangkat 2 Z pangkat 2. Ini ada pangkat 2-nya harusnya, tapi hilang ya. Oke. Next. Bentuk sederhana dari P per 3 ditambah 2P min 2 per 5. Nah, ini juga sama. Saya lebih prefer menggunakan kali silang ya. Jadi, kita kali silang aja. Dari yang bawah dulu, 3 kali 5. Hasilnya adalah 15. Lalu kita kali silang. P kali 5 itu adalah 5P ditambah, nah ini. 3 dikali 2P min 2. Kalau memang tidak bisa kita kalikan langsung, misalnya Kak saya bilang tidak mau langsung mengalikan, it's okay. Jadi kita kalikannya menyicil ya. Di sini baru kita kali secara pelangi. 3 kali 2P sama 3 kali min 2. Hasilnya 5P ditambah 3 kali 2P itu 6P. Terus 3 kali min 2 itu min 6 per 15. Nah, ini ada yang bisa kita jumlahin ya. Sama dia. 5P tambah 6P. 5P tambah 6P itu sama dengan 11P dikurangi 6 per 15. Jawabannya adalah dodol. Nah, aljabar itu materinya sebenarnya masih banyak yang perlu kita eksplor. Jadi kita pelajari lagi latihan-latihan soal yang ada di modul maupun di buku. Ya. Untuk selanjutnya nomor berikutnya yaitu 3 dikali 3x min 6 sama dengan 2x plus 5. Nah, ini nama materinya adalah PLSV. Ya. Persamaan linier satu variabel. Nah, kalau PLSV itu perbedaannya dengan PTLSV. Kalau PLSV itu jawabannya dalam bentuk angka. Ya. Jawabannya ya itu aja, satu jawaban. Ya. Satu jawaban. Tapi kalau PTLSV bentuknya bukan angka tapi himpunan. Yang mana jawabannya banyak. Banyak jawaban. Terus kalau PLSV itu menggunakan sama dengan. Karena persamaan maka pakainya sama dengan. Nah kalau PTLSV itu menggunakan ada 4 tanda. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini tadi namanya apa? Kurang dari, sama dengan. Kalau ini, lebih dari, sama dengan. Atau kalau dalam soal cerita, kurang dari sama dengan ini, bisa juga diartikan sebagai tidak lebih dari. Tidak lebih dari, atau maksimum. Maksimum. Tapi kalau lebih dari sama dengan itu kalau diartikan di soal cerita itu artinya tidak kurang dari. Tidak kurang dari atau minimum. Oke. Nah, untuk soal yang ini karena persamaan jadi kita tidak perlu menghitung secara dengan banyak cara gitu. Kita langsung gunakan perkalian pelangi aja. 3 kali 3x itu 9x. 3 kali min 6 itu min 18. Sama dengan 2 kali x, 2x. Ditambah 2 kali 5, 10. Nah, pindah ruas. Ya, pindah ruas. Yang huruf sama yang huruf. Yang variabel. Yang angka sama yang angka. Kita satukan ya. Nah, kalau pindah ruas itu tandanya berubah. Jadi, 9x min 2x. Ya, sama dengan 10 ditambah 18. 9 dikurang 2 itu adalah 7x sama dengan 10 tambah 18, 24.
8. Nah, ini masing-masing dibagi 7 biar jadi X ya. 7X bagi 7 itu X, 28 bagi 7 itu 4. Jawabannya adalah B. X sama dengan 4. Cara ini bisa kita gunakan, bahkan selalu kita gunakan untuk PLSV dan PTLSV. Nah, sebelum kita mengerjakan yang atas, kita kerjakan yang bawah dulu, yang masih relate dengan yang tadi ya. Nah, himpunan penyelesaian ini juga sama, kita kumpulkan yang satu circle. Jadi, yang huruf sama yang huruf harus kita satukan, yang angka sama yang angka. Nah, kalau kita tulis ulang soalnya, 4X min 3 lebih dari sama dengan 6X plus 7. Kita kumpulkan, kalau kita pindah ruas maka tandanya berubah. Jadi 4X dikurangi 6X lebih besar sama dengan 7 tambah 3. Ya. 4X dikurang 6X itu min 2X. Ya. Lebih dari sama dengan 7 tambah 3 itu 10. Nah, caranya sama. Nah, tapi di sini ada catatan ya. Catatannya itu adalah kalau yang sebelah kirinya negatif, maka dia tandanya berubah. Tanda lebih dari sama dengannya berubah ya. Berubah jadi sebaliknya, yaitu kurang dari. Itu kalau sebelah kirinya negatif. Berarti kalau min 2X ini kan dibagi min 2 kan. Ini juga dibagi min 2. Hasilnya adalah tetap X, tapi karena dia minus, negatif, maka tanda yang kurang lebih dari sama dengannya itu berubah jadi kurang dari sama dengan. 10 bagi min 2 itu min 5. X kurang dari sama dengan min 5. Sebutin angka-angka yang kurang dari min 5, tapi min 5-nya juga ikut. Ya, kalau kurang dari itu kan ke sebelah kiri ya. Jalannya ke sebelah kiri, berarti dari min 5 jalan ke kiri. Min 6, min 7, dan seterusnya. Min 7, min 6, min 5. Jawabannya A. Ya. Nah, jangan lupakan catatan ini. Saya akan tandai. Nah, oke. Next. Untuk yang berikutnya, nilai X yang memenuhi persamaan 2X min 2 per 3 sama dengan 3X plus 7 per 2. Nah, ini untuk kalau yang simple, kita gunakan kali silang aja ya. Kali silang. 2X min 2 kali 2, tulis aja. 2 kali 2X min 2 sama dengan, ini juga kali silang. 3 dikali 3X plus 7. Kita kalikan deh. 2 kali 2X itu 4X. 2 kali min 2 itu min 4. Sama dengan 3 kali 3X itu 9X. 3 kali 7 itu 21. Nah, ini harus pindah. Ya, 9X harus pindah dan min 4 juga harus pindah. Nah, berarti 4X kalau pindah tandanya berubah jadi min 9X. Ya, saya tulis aja biar nggak lupa. Kalau pindah ruas, tanda berubah. Berarti sama dengan 21. Nah, min 4 kan pindah nih. Kalau pindah maka jadinya plus 4. Saya pindah ke sini. 4 dikurang 9 itu min 5X. Sama dengan 25. Nah, ini biar habis berarti dibagi min 5. Ini juga dibagi min 5. Nah, kalau persamaan linear satu variabel, ini tidak perlu. Karena tandanya cukup sama dengan saja. Tidak ada lebih dari, tidak ada kurang dari. Jadi tidak perlu ada perubahan tanda. Langsung aja min 5 bagi min 5 itu 1 atau X sama dengan 25 bagi min 5. Min 5. Jawabannya adalah dodol. Ya. Next. Untuk yang berikutnya juga sama. Materinya masih PTLSV ya. PTLSV itu sama caranya dengan cara yang atasnya, tapi kita kalikan dulu. Ya, kalikan secara pelangi. Min 6 kali A itu min 6A. Min 6 dikali 2 itu min 12A. Ditambah 4A. Ini 12 maaf.
12. Min 6 kali 2 min 12 tambah 4A kurang dari sama dengan min 6. Ada yang sama nih. Kalau yang sama kita jumlahkan min 6A dan 4A. Hasilnya min 2A min 12 kurang dari sama dengan min 6. Nah, si min 12 ini harus pindah untuk menemui teman yang satu circle atau yang sama-sama angka, yaitu min 12 dan min 6. Kalau pindah, tandanya berubah. Ya. Ini tanda ya. Tandanya berubah. Maka min 2A kurang dari sama dengan min 6 tambah 12. Atau min 2A kurang dari sama dengan plus 6. Plus 6 ya, bukan min 6. Nah, peraturan yang atas ini berlaku lagi. Berlaku lagi untuk nomor ini. Jadi, tandanya harus berubah. Min 2A dibagi 2A. Nah, jadi lebih dari. Ya, jadi lebih dari. Karena depannya negatif. Jadi, 6 dibagi min 2. Hasilnya adalah A lebih dari sama dengan min 3. Jawabannya B. Nah, bagi yang keliru, tidak ingat catatan ini, maka jawabannya nanti mereka akan menjawab A. Nah, ini salah nih. Ini salah. Kalau yang A. Jawaban yang tepat adalah B. Karena yang sebelah kiri ini variabelnya negatif. Kalau variabelnya negatif, maka tanda yang ada di tengah ini berubah. Kalau kurang dari jadi lebih dari, yang lebih dari jadi kurang dari. Mereka saling berbolak-balik. Next. Nah, ini juga sama. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sepertiga X min 4 lebih dari setengah dikali 2X min 8. Nah, ini bisa kita kalikan ke atas ya. X min 4 kali 1, itu kan X min 4 per 3 lebih dari, ini juga sama dikalikan ke atas. Jadi, 2X min 8 per 2. Nah, ini saya gunakan cara kali silang. Ini kali ini, 2 dikali X min 4 lebih dari, ini dikali ke sini. 3 dikali 2X min 8. Hasilnya adalah 2X, 2 kali X, 2X, 2 kali min 4 min 8. Lebih dari 3 kali 2X, 6X, 3 kali min 8, min 20. Ya. Nah, ini pindah ruas lagi, ya kan? Ini harus ketemu ini harus ketemu ini. Berarti pindah jadi 2X dikurangi 6X lebih dari min 24 ditambah 8. Pindah ke sini, hasilnya adalah min 4X lebih dari min 16. Nah, ingat lagi yang sebelumnya berubah tandanya ya. Tandanya berubah jadi kurang dari. Ya, min 4X dibagi min 4, karena ininya min 4 ya. Maka min 16 juga dibagi min 4. Hasilnya adalah X kurang dari 4. Nah, sebutkan angka-angka yang kurang dari 4. Tapi bilangannya bilangan cacah. Bilangan cacah kan mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Ya. Oke. Begitu juga untuk yang soal di bawahnya. Kita juga bisa gunakan cara yang seperti di atas. Ya. Jadi, ini kalikin ke atas, jadinya 2X min 6 per 2 lebih besar sama dengan, nah ini dikali nih, 2 kali X, ya, langsung aja deh kalau gitu, 2 kali X min 4 per 3. Ya. Nah, kita selesaikan dulu yang ini, 2X min 6 per 2 lebih besar sama dengan 2 kali X itu 2X, 2 kali min 4 itu min 8 per 3. Nah, ini kali silang lagi, seperti yang tadi. Nah, jadi, 3 dikali 2X min 6 lebih dari sama dengan 2 dikali 2X min 8. Ini juga kali silang ya. Kita kalikan secara pelangi, 3 kali 2X, 6X. 3 kali min 6, min 18. Lebih besar sama dengan 2 kali 2X, 4X. 2 kali min 8 min 16. Kita pindah ke sini. Ya. Harus disesuaikan lagi. Yang variabel sama variabel.
yang angka sama angka. Jadi harus pindah mereka. Ya, kalau pindah tandanya berubah. 6x min 4x lebih dari sama dengan min 16 ditambah 18. 6 dikurang 4 itu 2x lebih dari sama dengan min 16 tambah 18. Hasilnya 2. 2x lebih dari sama dengan 2. Sederhanakan bagi 2 masing-masing. Jadi x lebih besar sama dengan 1. Nah, angka-angka berapa saja yang lebih besar sama dengan 1 dan satunya ikut karena sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jawabannya C lagi. Nah, di sini diketahui keliling persegi panjang adalah 64 cm dengan panjang 3x plus 7 cm dan lebar 2x plus 5 cm. Maka panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah ini adalah soal cerita bentuk PLSV ya. Jadi sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus mengingat kembali rumus keliling persegi panjang. Ya. Keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, kalian masukkan panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Jadi 2 dikali 3x plus 7 ditambah 2x plus 5. Nah, kalian jumlahkan berdasarkan yang sama ya, variabel sama variabel, angka sama angka. 3x tambah 2x itu 5x ditambah 7 tambah 5 itu 12. Nah, kelilingnya 64, kalian tulis di sini 64, 64. Kan kelilingnya sudah ada ya, 64. Nah, maka 64 sama dengan 2 dikali 5x itu 10x ditambah 2 dikali 12 itu 24. Nah, kalian kalikan. Nah, pindah ruas jadi 10x sama dengan 64. Kalau pindah tandanya negatif 24. Maka 10x sama dengan 40. Atau ini masing-masing dibagi 10 ya, biar dapat x. Maka x-nya sama dengan 4. Ketemu x-nya 4, kalian masukin ke rumus panjang dan lebar tadi. Panjangnya itu 3 kali 4 ditambah 7, yaitu 12 tambah 7 sama dengan 19. Dan terakhir lebarnya itu adalah 2 kali 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 8 tambah 5 yaitu 13. Jadi panjangnya 19, lebarnya 13. Kalau ditanyakan luas misalnya, kalau ditanyakan luas kalian tinggal kalikan saja panjang kali lebar. Nah, ini karena ditanyakannya hanya panjang dan lebar saja, kita bisa langsung menjawab C. Ya. Nah, berikut ini adalah bentuk soal esai. Nah, ini tinggal substitusi aja. Jika P sama dengan 4, Q sama dengan min 3, dan R sama dengan 5, berapakah nilai 2P dikurangi Q ditambah 3R? Nah, kalian masukkan saja apa yang diminta. P sama dengan 4 berarti 2 kali 4 ditambah, dikurang ya. Dikurang min 3 ditambah 3 kali 5. 2 kali 4 itu 8. Min ketemu min plus jadi plus 3 ditambah 3 kali 5 itu 15. Hasilnya 15 tambah 3 ditambah 8 itu 26. Nah, begitu juga untuk yang ini. Hasil dari 6/3/4 dibagi 2,25 ditambah 2,5 dikali 40. Nah, selesaikan hasil pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Ya, pembagian dan perkalian. Kalian selesaikan dulu yang ini. 6/3/4 dibagi 2,25. Nah, 2,25 itu sama aja seperti 6/3/4 dibagi 2, 25/100. Karena kan 25 angka di belakang komanya ada 2. Sehingga penyebutnya itu yang nolnya ada 2. Sama-sama 2, 100. Ini bisa disederhanakan menjadi 6/3/4 dibagi 2. Ini dibagi 25 masing-masing ya. 25 ini juga dibagi 25. Hasilnya adalah 1/4. Nah, kita selesaikan di sini.
6/3/4 itu sama aja dengan 6 kali 3, 6 kali 4, 24, tambah 3, 27, per 4 dibagi 21/4. 2 kali 4, 8, 8 tambah 1, 9. 27/4 dibagi 9/4. Dibalik ya. Jadi perkalian dan dibalik. Dikali 4/9. 4 sama 4 dicoret. Jadi 27/9 sama dengan 3. Nah, ini jawabannya 3 nih. Sekarang tinggal yang sebelah kanan. 2,5 dikali 40%. Berarti 2,5 itu ya 2,5 5/2 ya. 2 kali 2 4 ditambah 1 5. 5/2 dikali 40%. 40/100 ya. 40/100 bisa kita sederhanakan dibagi dengan 4 bisa dibagi dengan 4 ya. Bagi dengan 4 jadi 5/2 dikali 10/25. Ini juga bisa sih dibagi 5 lagi. Jadi hasilnya 5/2 dikali 2/5. Ya, ini sama-sama coret ya. Coret, hasilnya 1. Sehingga ini 1. Hasil akhirnya ya 3 ditambah 1. 3 ini, 1 ini. 3 tambah 1 sama dengan 4. Caranya panjang namun hasilnya sederhana. Maka perlu ketelitian dalam berhitung. Ya, selanjutnya untuk bentuk sederhana ini, nah, kalau kalian menemukan bentuk soal, ini namanya soal pecahan aljabar ya. Jadi, bentuk pecahan aljabar, kalau kalian memang tidak bisa mencari penyebut yang sama dengan X plus 4 dan X plus 3, kalian tidak usah paksakan. Kalian hanya tinggal menempelkan saja. Jadi, kita mencari penyebutnya itu kalian tinggal kalikan. X plus 4 kali X plus 3. Kalikan saja, tempel. Jadi, X plus 4 dikali X plus 3. Tidak perlu diuraikan ya. Lalu setelah itu, kali silang. Ini dikali ini. Lalu ini dikali ini. Nah, 3X dikali X plus 3 dikurang 2 dikali X plus 4. 3X dikali X plus 3 kalikan secara pelangi. 3X kali X 3X kuadrat. 3X kali 3 plus 9X dikurangi 2 kali X 2X. 2 kali min 2 kali 4 itu min 8 per X plus 4 X plus 3. Nah, kalian tinggal kurangi yang bisa dikurangi ya. Berarti 9X sama min 2X ini. Jadinya 3X kuadrat plus 7X min 8 per X plus 4 X plus 3. Selesai. Nah, ini kalau esai cukup sampai sini itu sudah benar. Ya, 2 soal terakhir. Dalam seleksi penerimaan beasiswa, setiap siswa harus lulus 2 tahapan tes. Dari 180 peserta, terdapat 103 orang lulus tes matematika dan 142 orang lulus tes bahasa. Maka jumlah peserta yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa. Nah, ini berarti kan syaratnya harus lulus 2 tahapan tes. Artinya matematika harus lulus, bahasa juga harus lulus. Berarti ini yang dicari adalah irisan. Ya, jelas kita tidak perlu mencari komplement karena tidak mungkin dalam penerimaan beasiswa tidak lulus tes dua-duanya bakal keterima. Jadi nggak mungkin ya. Jadi kita hanya mencari A, B, dan A irisan B aja. Ya. Semuanya ada 180 peserta. Yang lulus tes A 103, yang lulus tes B itu 142. Nah, kalian gunakan rumus yang tadi. S sama dengan A ditambah B dikurangi A irisan B ditambah A gabung B komplement. Nah, karena A gabung komplemennya tidak ada, itu artinya 0 ya. Jadi tidak usah ditulis. Jadi kalian tinggal masukkan saja 180 sama dengan 103 tambah 142 dikurangi A irisan B. 180 sama dengan 103 tambah 142 itu 245 dikurangi A irisan B. Sehingga untuk mencari A irisan B, kalian kurangi yang besar dulu ya. 245 dikurangi 180.
Sehingga A irisan B hasilnya adalah 65. Jadi ada 65 orang yang lulus sebagai penerima beasiswa. Oke. Nah, sekarang pembuatan model matematika. Umur Abiyu 5 tahun lebih tua daripada umur Kiara. Jika umur mereka 29 tahun, maka berapakah umur Kiara dan umur Abiyu? Oke, ini umur masing-masing ya. Nah, kita kan belum tahu nih umur Abiyu sama umur Kiara berapa. Maka kita misalkan Abiyu ini A, Kiara itu X umurnya ya, X tahun. Nah, karena Abiyu 5 tahun lebih tua, kalau 5 tahun lebih tua berarti dia plus kan, lebih gitu, jadi plus. Maka umur Abiyu ditulis X plus 5. Nah, katanya jumlah umur Abiyu dan Kiara berarti A plus K itu 29. Oke, berarti ini bisa kita tulis model matematikanya adalah X plus 5 umurnya Abiyu ditambah umurnya Kiara X sama dengan 29. Nah, kita jumlahkan X tambah X itu 2X. Tambah 5 sama dengan 29. Berarti 2X pindah ruas ya. 5 pindah jadi minus. Jadi 29 min 5. 2X sama dengan 29 dikurang 5, 24. Atau X-nya sama dengan, ini dibagi 2 ya. 2X bagi 2, 24 bagi 2. Hasilnya 12. X sama dengan 12. Nah, X ini umur siapa? Nah, umur si Kiara. Umur Kiara 12 tahun. Tulis di sini Kiara 12 tahun. Nah, kalau umur Abiyu kan 5 tahun lebih tua dari Kiara. Kalau umur Kiara 12, berarti 12 tambah 5. Hasilnya adalah 17. Bener kan? 12 tambah 17 itu 29. Oke. Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.